Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang Allah aturkan kepada kita semua, yang semuanya seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka bagaimana kita bisa beribadah lebih baik, lebih tenang, ya, dan mendukung kekhusyuan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak yang lainnya. Artinya tidak ada tujuan kenikmatan tersebut kecuali bagaimana kita bisa lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mampu mempergunakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya, maka itulah sebaik-baik nikmat dibandingkan pemberian kenikmatannya kepada seorang hamba yang merupakan seluruh manusia, baik orang kafir ataupun beriman, memperolehnya di sana. Namun ketika seorang mukmin mampu membelanjakan kenikmatan tersebut, mempergunakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, maka ini adalah kenikmatan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang dia cintai, orang yang dia ridhoi. Salam beserta salawat kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, contoh kita, teladan kita, idola kita dalam segala hal, baik itu akhlak, keyakinan, ibadah dan muamalah kita. Yang ketika seseorang mengharapkan kesempurnaan dalam bertaasih, dalam mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hendaknya tidak mengekang dirinya, mencukupkan dirinya dalam mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pada kata-katanya saja atau ibadahnya saja, baik yang sunnah ataupun wajib. Tidak, tetapi orang yang sempurna dalam mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengidolakannya dalam seluruh sisi atau aspek kehidupannya, baik melalui amalan hatinya yaitu keyakinan, atau amalan anggota tubuhnya berupa ibadah, salat, puasa, zakat dan yang lainnya, atau dalam hal tingkah laku, akhlaknya, baik yang akhlaknya berkaitan kepada hubungannya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala atau hubungannya terhadap sesama. Dan orang yang memperbaiki hubungannya, akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan baik juga hubungannya kepada sesamanya. Karena orang yang baik secara kasat mata hubungannya terhadap sesama, namun buruk terhadap hubungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan perintahnya, tidak memperhatikan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun baiknya hubungannya terhadap sesama, terhadap orang tuanya mungkin, terhadap saudaranya mungkin, tetangganya, terhadap temannya, maka itu adalah kebaikan yang semu, kebaikan yang semu, yang sebagaimana dikatakan Abu Hasan Al-Basri bahwa tidaklah sebuah pemberian seorang makhluk terhadap makhluk lainnya kecuali di sana ada keinginan terselubung,
ada harapan terselubung, bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena lillahi ta'ala. Namun ketika seorang baik hubungannya kepada Allah, maka Allah akan membimbingnya untuk memperbaiki hubungannya terhadap sesamanya. Alhamdulillah, kita kemarin sudah memulai surat ini, surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah, bahwa orang-orang musyrikin senantiasa bersatu dalam keyakinan, dalam keimanan. Apa dia? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin. Itu dalam salah satu tafsirannya. Mereka senantiasa. Namun tatkala datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah diutus Nabi SAW, maka mereka pun munfakin, berpencar, berpecah belah, berpecah belah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, hingga datang hingga datang bukti-bukti yang nyata, hujjah, wahyu. Kalau di dalam tafsiran yang lain disebutkan bahwa al-bayyinah dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ayat selanjutnya. Al-bayyinah di sini adalah Rasulullah SAW, yaitu hingga datang hujjah Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala, atau hingga diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa mengimani, meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik, manusia yang paling baik budi pekertinya, paling baik akhlaknya, hingga dia dijuluki sebagai Al-Amin. Tatkala diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, maka mereka pun berubah secara drastis. Berubah penilaian mereka. Kenapa? Bukan karena tidak mengimani, bukan karena tidak mempercayai nabi, tetapi mereka ada iri, ada dengki di dalam dalam hati-hati mereka. Ada iri di dalam hati-hati mereka. Ini adalah model ta'assub, model hizbiyah yang diperagakan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin. Apa dia? Tatkala kebenaran itu muncul dari mulut dan lisan-lisan orang yang tidak diridhoi, padahal mereka meyakini bahwa ini adalah sebuah kebenaran, maka mereka pun serta-merta mengingkarinya, tidak mengiyakannya, bahkan tidak menyebarkannya kepada orang lain. Dan ini banyak yang di antara kita yang mengikutinya, bahwa apabila kebenaran ini muncul bersumber asalnya dari lisan orang yang tidak sepaham dengan kita, tidak sefikrah dengan kita, maka kita pun bergegas untuk mengingkarinya. Cukuplah bukti pengingkaran kita tidak mau menyebut-nyebut ucapan mereka bahwa ucapannya itu adalah benar, dikarenakan kita tidak sefikrah, kita tidak sepemahaman, tidak sependapat dalam perkara-perkara yang lain. Padahal ucapannya dalam keadaan yang lainnya juga mereka benar, mereka benar. Maka ini adalah di antara keburukan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin. Apa dia? Tadi keegoan, egonya terlalu tinggi dalam menerima kebenaran. Makanya kita sudah sebutkan bahwa orang yang menutup diri untuk mencari dan mengambil kebenaran pada perorangan orang tertentu, maka ini adalah bukti bahwa dalam dirinya masih ada hizbiyah, masih ada penyakit ta'assub. Maka masih ada penyakit ta'assub. Kenapa orang musyrikin ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, yang sebelumnya memuja-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin, orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling dipuji, tatkala datang risalah, sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, kemudian dia menolak begitu, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena mereka mengunci dirinya, menutup dirinya bahwa kebenaran itu hanya akan datang pada sukunya, hanya akan datang dari orang yang sesama dengan mereka,
sesama dengan fikrah mereka, pemikiran mereka, sesama dengan suku mereka, yaitu Bani Israel. Bani Israel. Maka serta merta mereka menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta merta mereka menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, hingga datang kepada mereka Nabi sudah diutus. Barulah mereka berpencar-pencar. Sebagian mereka ada yang beriman, sebagian mereka tidak ada yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Allah menyindir dari dua kelompok ini, Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang Nasrani, la tajidanna asyaddan nasi adawah. Ya, Nasrani dan Yahudi tentunya, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Sungguh kalian, engkau akan mendapati yang paling keras, yang paling kencang permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang Yahudi. Dan orang yang paling dekat dengan apa? Dengan orang beriman itu adalah orang Nasrani. Orang Nasrani. Yang kemudian dalam ayat yang lain menyebutkan bahwa orang Yahudi ini sangat sulit untuk beriman, sangat sulit untuk lunak hatinya, kecuali sedikit. Kecuali sedikitnya ini kita bisa lihat orang Yahudi mana yang lebih banyak masuk Islam daripada orang Yahudi. Di kalangan orang sahabat saja sedikit orang Yahudi masuk Islam. Di antaranya adalah siapa? Adalah Abdullah bin Salam yang periwayat daripada apa? Periwayat daripada hadis tentang salam. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling cinta mencintai. Apa dia? Afshus salam bainakum. Antara perawi dengan hadisnya, inti hadisnya ada apa? Ada ketersambungan. Perhatikan saja namanya Abdullah bin Salam dengan hadisnya tentang salam. Tentang salam. Sebagian siapa Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala menyebutkan bahwa ini ada sebagaimana ayat juga ada asbab nuzulnya, yang kemudian hadis juga ada asbabul wurudnya, yang keduanya adalah antara sebab dengan ayat memiliki keterkaitan. Maka demikian juga hadis. Dan ini kata beliau jarang ada orang yang menulis tentang hadis-hadis begitu. Hadis yang menyebutkan ini keterkaitannya dan seterusnya. Kalau asbabul wurudnya ya ada. Tapi sebab hadisnya, siapa yang meriwayatkan, apa keadaan bagaimana manusia saat itu keluar sehingga dikeluarkan hadisnya, maka itu jarang kata beliau. Wallahu a'lam. Yang kemudian kata firman Allah telah mengabarkan tadi, la tajidanna asyaddan nas, itu orang Yahudi sangat sedikit sampai dan hasadnya ini panjang. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani itu juga iri terhadap mereka banyak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dikarenakan iri, dikarenakan apa? Dikarenakan hasad, maka kita akan mendapati hasad yang paling tinggi ada pada orang-orang Yahudi. Ada pada orang-orang Yahudi. Namun ternyata kita juga dapatin dari kalangan orang Yahudi ada saja yang masuk Islam sampai hari ini. Ada saja mereka yang masuk dalam Islam walaupun mereka beragama Yahudi, yang kita biasa sebutkan satu-satunya agama yang saat ini yang tidak mendakwahkan agamanya untuk dipeluk oleh orang lain adalah agama Yahudi. Mereka tidak berdakwah, mengatakan masuk saja dalam agama Yahudi begini-begini dan seterusnya, kecuali mereka berdakwah itu hanya dalam rangka apa? Menjadi apa? Sulam, menjadi tangga untuk apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan dari materi-materi, supaya keinginan mereka menguasai dunia, keinginan mereka menguasai dunia. Maka jadilah mereka, siapa orang-orang Nasrani ini adalah anak pingitnya orang Yahudi. Mereka lah yang membuat jalannya orang Yahudi ini mulus.
menggencarkan syubhatnya, syubhat orang Yahudi, memberikan memberikan syubhat kepada kaum muslimin, keraguan-raguan kepada orang muslim bahwa dalam Islam kita begini, dan sebagaimana mereka juga siapa yang diperalat dari kalangan orang-orang Islam atau yang mengatakan masih Islam, apa dia? Orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah, apa dia? Al-Syi'atu ar-Rafidatu bizratun Yahudiyah, bizratun Yahudiyah ala riayatin, Asy-Syi'atu bizratun Yahudiyah ala riayatin Nasraniyah ta'ishu baina al-muslimin. Bahwa Syiah itu adalah benih-benihnya orang Yahudi, yang kemudian dipelihara oleh siapa? Orang Nasrani yang hidup di kalangan kaum muslimin. Itulah orang Syiah kata para ulama. Orang Syiah kata para ulama. Apa tentang orang Syiah? Maka demikianlah orang Yahudi hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat mereka pun demikian. Mereka senantiasa membangkang. Kemudian lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrikin, tatkala datang Rasulullah SAW dengan risalahnya, dengan risalahnya, kerasulannya, kenabiannya, mereka pun berpecah belah. Kenapa mereka berpecah belah? Disebutkan di sini hatta ta'tiyahumul bayyinah. Apakah karena para ulama begitu menyebutkannya dalam Fathul Qadir Imam Syaukani? Apakah karena risalah yang dibawa oleh Nabi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak jelas sehingga mereka berpecah belah, atau karena saking jelasnya sehingga mereka berpecah belah? Maka tentunya sebagai orang beriman, sebagai orang yang lurus pemahamannya, ya Nabi itu adalah orang yang datang dengan membawa sejumlah penjelasan-penjelasan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Berarti apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah merupakan sesuatu yang sangat nyata dan jelas. Berarti mereka ini berpecah belah dikarenakan saking jelasnya risalah wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka mereka tidak beriman, tidak beriman. Mereka berpecah belah, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Itu bukan karena wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak jelas. Dan ini sebagai orientalis, seorang sekuler mengatakan demikian. Sebelum datang Nabi itu mereka bersatu. Orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka bersatu. Tatkala datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata mereka berpecah belah, menunjukkan bahwa Rasul ini adalah sebab perpecahan, menunjukkan bahwa Rasul ini adalah sebab perpecahan. Tidak, itu adalah menunjukkan bahwa mereka dalam hati mereka memiliki penyakit yang kemunafikan, memiliki penyakit kemunafikan. Nah, hatta ta'tiyahumul bayyinah Rasulun minallah. Ini adalah tafsiran dari sebagian ulama mengatakan bahwa mau tahu arti daripada al-bayyinah, lihatlah ayat selanjutnya. Rasulun minallah. Itulah Rasul. Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan penjelas yang paling jelas, sejelas-jelasnya. Bukti-bukti nyata daripada kerasulan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatlu suhufan mutahhara, yang mana Rasul ini membaca apa dia? Suhuf Al-Quran. Disebutkan adalah suhuf di sini adalah Al-Quran. Berarti di antara nama Rasul, nama Al-Quran adalah suhuf. Di antara nama Al-Quran adalah suhuf, sebagaimana nama-nama yang lain seperti Az-Zikr, Ummul Quran, Ummul Kitab, atau Asy-Syifa, Al-Muqaddas. Banyak kan nama-nama Al-Quran. Yatlu suhufan mutahharah, yang dia membaca Al-Quran mutahharah. Dia disucikan. Disucikan dari apa?
disucikan dari khurafat, disucikan dari apa? Kedustaan, disucikan dari apa? Perkara-perkara batil. Di dalam Al-Quran tidak ada, Al-Quran itu berbicara tidak ada yang batil, tidak ada pembicaraannya batil. Semuanya adalah kebenaran. Dia membicarakan, Al-Quran berbicara tentang kebatilan agar bagaimana kita menjauh dari kebatilan tersebut. Al-Quran berbicara tentang khurafat, maka sebagaimana Allah inginkan supaya kita jauh dari khurafat. Al-Quran berbicara tentang seluruh kedustaan, maka agar bagaimana kita menjauh darinya. Mutahharah, yang disucikan. Tidak ada isi Al-Quran, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Isi Al-Quran tidak ada sesuatu yang sia-sia. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa mutahharah bisa menjadi sifat daripada apa? Sifat daripada Rasul atau hal daripada Rasul. Bahwasanya Rasulullah SAW diutus itu dalam keadaan suci. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa Rasul SAW itu sudah diyakini, sudah dipercayain oleh manusia-manusia pada saat itu bahwa dia adalah orang yang terpuji, orang yang jujur, maka dia adalah mutahhara. Tidak ada orang yang menyebutkan bahwa Nabi itu adalah pendusta sebelum datangnya Rasul, sebelum dia diutus sebagai Rasul, sebelum diutus sebagai Nabi sallallahu alaihi. Nah, maka itu diantara penafsirannya. Fiha kutubun qayyimah, fiha kutubun qayyimah. Nah, yang di dalamnya adalah kutub qayyimah, yang lurus. Di dalamnya ada kitab-kitab. Nah, di sini disebutkan apa? Ya, ahkam maktubah. Di dalamnya ada hukum-hukum yang tertulis, qayyimah, lurus. Lurus. Yatlu madmuna zalika. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan hukum-hukum di dalam Al-Qur'an itu. Hukum-hukum yang lurus, yang tidak ada kezaliman, yang tidak ada kezaliman, ketidakadilan, semuanya adil di dalam Al-Quran itu. Kalau kita mendapati suatu hukum di dalam Al-Quran, dalam pandangan kita itu tidak lurus, tidak adil, maka kata Umar radhiyallahu taala anhu, sahabat Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ittahim ra'yak, maka tuduhlah akalmu, jangan menuduh Al-Quran bahwa Al-Quran ini tidak lurus, tidak adil, tidak. Tetapi yang kita tuduh adalah akal pikiran kita. Kenapa? Karena satu perkara, satu guru, dengannya kita belajar sama guru itu. Kita berdua, teman satunya belajar sama-sama. Satunya teman kita paham, kita tidak paham. Menunjukkan bahwa akal kita berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Maka adapun Al-Quran, maka tidak butuh untuk dipertanyakan tentang kebenarannya. Tetapi yang dibutuhkan bagi kita terhadap Al-Quran adalah bagaimana kita memahaminya. Bagaimana kita memahaminya. Yatlu an'am fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya ada hukum-hukum yang lurus, yang adil. Nah, yang kemudian sebagian kaum manusia mengimaninya, sebagian yang lain mendustakannya, kufur, ingkar terhadap hukum itu. Dalam orang Islam saja banyak yang masih mengingkari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hukuman mereka atau pengingkaran mereka bukan karena tidak percaya, tetapi ketidakpahaman mereka. Ketidakpahaman mereka. Maka orang yang mungkin belum bisa untuk berkerudung saat ini, orang yang belum bisa menutup auratnya saat ini, kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa dia telah mengingkari hukum Allah, dia telah tidak percaya terhadap hukum Allah. Tetapi ilmu yang belum sampai, belum sampai kepada akal mereka, belum bisa mereka pahami. Belum bisa mereka pahami. Nah, adapun orang yang tadi masalah hijab, belum bisa menutup auratnya, tidak bisa menutup auratnya karena memang tidak ada keinginan untuk menutup aurat dan mengingkari daripada Al-Quran, maka ini dihukumi sebagai orang yang kafir. Dihukumin, Allah mengatakan Allah menghukumi Rasulullah SAW
menyebutkan bahwa siapa saja yang mengingkari kewajiban, salah satu kewajiban daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang nyata kewajibannya, maka itu mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Nah, apalagi orang kafir, tentunya mereka juga lebih butuh untuk diberikan pemahaman. Lebih butuh untuk diberikan pemahaman. Nah, wa ma tafarraqa alladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Nah, wa ma tafarraqa alladzina utul kitab, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberikan kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, utul kitab, fil imani bihi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kitab untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tadi yang saya sebutkan ini, kecuali saat mereka sudah datang kepada mereka apa? Keterangan yang jelas. Dia Nabi atau tentang Al-Quran. Nabi atau Al-Quran. Karena saking jelasnya Al-Quran sehingga apa? Sehingga mereka tidak beriman. Yang membuat mereka tidak beriman dikarenakan apa? Hasad mereka, iri mereka terhadap Nabi SAW, dikarenakan Nabi diutus dari bangsa yang dihinakan oleh mereka, oleh Bani Israel. Nah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Nah, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin. Beribadah tapi bukan sekedar beribadah, tetapi apa? Harus ikhlas. Lahuddin, semua agamanya, seluruh ibadah yang dia lakukan adalah hanya diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina, murni. Tidak ada niat-niat yang lain tentang kesyirikan. Ingin dipuji, pergi ke tempat-tempat keramat, sudah itu pergi lagi beribadah di masjid dan seterusnya. Allah tidak menginginkan keimanan seperti itu. Hari ini sebagaimana apa? Tawaran orang-orang Quraisy, orang-orang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Bahwa kalau engkau mau wahai Nabi, kita juga beriman kepadamu, maka kami meminta apa? Meminta kepadamu bahwa 1 tahun ini kita beribadah kepada Allah, tahun berikutnya kita beribadah kepada kamu, juga harus beribadah kepada sesembahan kami. Namun Rasulullah SAW tidak mungkin menerima itu. Tidak mungkin menerima tawaran tersebut. Yang kemudian sekarang ada nyata begitu dari kalangan kaum muslimin melakukan kesyirikan. Hari ini mungkin dia apa? Kalau lagi bahagia, dia lagi tenang-tenang ekonominya, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saat terjepit, bukannya beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, tetapi justru pergi pohon, pergi batu yang dikeramatkan, pergi ke tempat-tempat yang dikeramatkan begitu. Orang-orang datang ke sana, dia meminta di sana. Yang mereka biasa menyebutkan bahwa ini bukan kesyirikan, tapi ini adalah sekedar syarat-syarat. Syarat-syarat. Bahasa kita syarat-syarat begitu, bahasa di sini. Padahal ini adalah kesyirikan. Kesyirikan. Orang dari kalangan orang umatnya Nabi Nuh alaihissalam justru terbalik. Kalau mereka lagi senang, baik ekonominya, mereka berbuat syirik. Tapi saat mereka terjepit, mereka di tengah laut, maka mereka pun berdoa seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian kenapa Allah tetap saja menerima doa mereka walaupun mereka kafir? Ini adalah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang terjepit. Siapa saja dalam keadaan genting,
kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima. Tapi kalau dia berdoa saja, tapi kalau dia salat saat dia keadaan terjepit begitu, walau padahal dia aslinya adalah kafir, maka tetap saja salatnya tidak diterima. Tetapi doanya diterima oleh Allah, dikabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, amman yujibul muttarra iza da'ah. Siapa yang menjawab doa-doa orang yang dalam keadaan terjepit itu? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyelamatkan kaum Nabi Nuh tatkala mereka berada di tengah laut? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka sudah sampai diselamatkan ke daratan, maka mereka pun kembali berbuat syirik. Ini kesyirikan siapa ini? Kaum Nabi Nuh. Ini kalau dibilang pantas atau tidak pantasnya dia berbuat syirik saat dia dalam keadaan dia berbuat ikhlas, merengek-rengek kepada Allah untuk diselamatkan saat mereka terjepit, maka kesyirikan mereka itu lebih pantas dibanding kesyirikan sebagian kaum muslimin saat ini. Kenapa? Karena kemusyrikan kaum muslimin sebagian kaum muslimin saat ini, saat mereka terjepit bukan justru kembali kepada Allah, tetapi justru kembali kepada sesembahan, kesyirikan-kesyirikan, tempat-tempat keramat. Maka inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, bahwa terkadang kesyirikan kaum muslimin lebih parah saat ini daripada kesyirikannya orang-orang kafir dahulu. Orang-orang kafir dahulu. Makanya di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berdakwah mengajak manusia kepada Islam adalah perhatiannya terhadap tauhid. Seberapa besar perhatian seorang dai itu kepada tauhid, maka itu adalah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau dia dalam tauhid tidak terlalu peduli, keyakinannya tidak terlalu peduli dengan apa yang mereka apa yang diyakini oleh masyarakat, mereka berbuat syirik, mereka melakukan sesajian, pergi ke tempat ini, ingin kaya, maka ini adalah kita khawatirkan seorang dai-nya. Jangan sampai dia sekedar berdakwah begitu saja dan mengajak manusia dalam rangka memperoleh manfaat darinya. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Mereka tidak diperintah. Perhatikan kalimat mukhlisin. Kita ini tidak diperintah sekedar beribadah, tetapi kita diperintahkan beribadah kepada Allah, tapi kita diperintahkan di samping kita beribadah, salat kita betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat kita 4 rakaat, salat zuhurnya tepat. Cara kita sujud juga benar. Namun kemudian niat kita yang tidak tepat. Tidak satu sasarannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita tidak satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sekedar salat supaya kita ditahu bahwa kita ini seorang muslim. Kita ini salat dalam rangka memperoleh dunia, maka ini tidak dibolehkan. Betul bahwa kita boleh enggak kita berdoa di dalam salat untuk memperoleh dunia? Boleh. Tapi bukan tujuan inti daripada salat kita adalah memperoleh dunia itu, tetapi tujuan inti kita adalah bagaimana salat kita ini ikhlas kepada Allah saja. Tidak ada tujuan yang lain. Itu inti tujuan. Inti tujuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan saja, dan ini adalah perusak daripada ibadah kita, yaitu hati. Makanya para ulama mengatakan, kalau ada orang yang menganggap bahwa ikhlas itu adalah perkara yang mudah, maka menunjukkan bahwa dalam hatinya itu ada penyakit kemunafikan. Ikhlas itu adalah pekerjaan yang paling berat. Pekerjaan yang paling berat untuk dilakukan seluruh manusia. Kita mungkin mendengarkan para kisah-kisah orang-orang soleh dahulu, para nabi, para orang-orang soleh dahulu, bagaimana mereka digelincirkan dari kesolehan menuju ketolehan.
dari kebaikan menuju kemungkaran, itu karena hati, karena keikhlasan yang kurang. Ya, karena tegarnya hati di dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga saat kita ini, jangan kita menganggap bahwa kita ini adalah penuntut ilmu, kita ini adalah ustaz, sehingga merasa aman dari keikhlasan, dan kita lebih condong memperhatikan kaifiat salat kita sesuai dengan sunnah atau tidak, namun kita tidak pernah membenahi dan mengobati hati kita dari penyakit-penyakit duniawi. Boleh jadi seseorang salatnya sesuai dengan sunnah, namun tetap saja Allah tidak menerima salat orang tersebut. Cara kita sujud, ruku kita sujud, ruku kita bagaimana caranya betul-betul sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Namun kemudian niat kita di sana, jangan sampai kita sholat namun tidak sesuai niat kita, hanya ingin dipuji, hanya ingin ditahu bahwa kita ini orang yang sunnah, orang yang memahami sunnah. Maka ini adalah pekerjaan yang berat. Kalaulah kita mengatakan atau merasakan sholat sesuai dengan sunnah itu berat, maka sholat dengan ikhlas itu lebih berat. Sholat dengan ikhlas itu berat. Kenapa? Karena sejumlah ibadah tidak membutuhkan tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak tata cara yang tidak membutuhkan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya sedekah. Ada caranya bersedekah? Harus pakai tangan kanan, harus tangan enggak. Tetapi yang dituntut di sana ikhlas tidak pernah alpa. Seluruh ibadah kita harus menghadirkan keikhlasan kepada Allah. Adapun tata caranya, maka itu ibadah tertentu yang sudah dicantumkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa ikhlas tidak boleh sama sekali alpa dari hati kita. Dan tentunya hal ini menarik perhatian kita untuk lebih memperhatikan daripada keikhlasan itu. Karena orang yang ikhlas akan dituntun bagaimana cara dia, bagaimana ia memperbaiki ibadahnya. Nah, mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah. Wa yuqimus shalah, kata sebagian ulama, kalau ini adalah perintah untuk salat dan puasa dengan syariat kita ini, maka makna ayat ini adalah bagaimana mereka orang-orang kafir ini, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin, mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bermakna bahwa mereka juga diperintahkan di dalam kitab-kitab mereka, Injil, Taurat dan Zabur itu diperintahkan salat dan diperintahkan berzakat, maka ini sangat jelas maknanya, bahwa mereka juga wajib mengikuti syariat mereka masing-masing pada saat itu. Namun tatkala ini adalah perintah kita, perintah Al-Quran, perintah syariat Rasulullah SAW, berarti mereka maknanya adalah wajib mengikuti. Mereka harus tinggalkan apa? Meninggalkan agama mereka. Harus meninggalkan agama mereka. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ini juga menjadi dalil bahwa apa? Mukhlisina lahuddin, bahwa niat itu, ibadah kita itu tidak sah kalau tidak diniatkan lillahi ta'ala. Dan dalil bahwa inti daripada ibadah adalah niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sah ibadah kita, innamal a'malu bin niyat. Ini dalilnya. Kemudian di antara dalil yang lain ditunjukkan oleh ayat ini, apa dia? Bahwa amalan perbuatan kita itu bagian daripada keimanan. Bagian daripada keimanan. Kenapa? Karena Allah mengatakan illa liya'budullaha mukhlisin. Mukhlisin apa itu? Keyakinan. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Wa yuqimus shalah perbuatan, wa atuz zakah perbuatan, wa zalika dinul qayyimah. Orang yang membedakan antara amalan hati dengan amalan perbuatan anggota tubuh, bahwa amalan hati saja itulah keimanan, amalan perbuatan tubuh itu bukan bagian dari keimanan, menunjukkan bahwa dia tidak termasuk
agamanya itu, keyakinannya itu termasuk bukan dinul qayyimah, bukan agama yang dia pahami itu bukan agama yang lurus, pemahamannya bukan pemahaman yang lurus. Tetapi orang yang agamanya lurus adalah mengatakan bahwa keyakinan dan amalan bagian daripada keimanan, atau amalan itu bagian daripada keimanan. Nah, wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.